Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, menikah adalah salah satu fase yang indah bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan rumah tangga penuh cinta, ketentraman, dan keberkahan. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Namun tidak sedikit di zaman ini, semakin marak terjadi retaknya hubungan suami istri atau perceraian dalam rumah tangga. Ada berbagai penyebab hal tersebut terjadi. Salah satunya hancurnya rumah tangga adalah akibat dari perselingkuhan yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu bisa jadi karena ada cinta lama yang bersemi kembali. Selain itu, bisa juga terjadi karena terlalu banyak memandang kekurangan yang dimiliki pasangannya dan semakin dirasakan setelah menikah. Mudahnya penggunaan media sosial yang berlebihan tanpa batasan-batasan pergaulan, seperti chattingan, membuat masing-masing tidak dapat menjaga diri dari godaan yang datang dari sosial media tersebut. Tak jarang pula terjadi karena mereka melihat sesuatu lebih cantik atau tampan dari yang tidak halal, yang bukan mahramnya akibat pergaulan tanpa batasan tersebut, sehingga saat memandang pasangannya menjadi biasa saja. Ada sebuah kisah yang menarik mengenai seorang suami yang memandang istrinya sudah tidak cantik dan tidak menggairahkan lagi bagi dirinya. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya dalam video ini. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki mendatangi Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengadukan apa yang ia rasakan kepada beliau rahimahullah tentang keadaan istrinya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Imam, ketika aku mengagumi calon istriku seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik darinya di dunia ini. Ketika aku sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan seperti dia. Ketika aku sudah menikahinya aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku melihat seluruh perempuan lebih manis daripada istriku." Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Apakah engkau mau tahu, ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, mau." Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, "Sekalipun engkau menikahi seluruh perempuan yang ada di dunia ini, pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu lebih cantik dalam pandanganmu daripada wanita manapun." Laki-laki itu pun tersenyum masam, lalu ia berujar, "Kenapa Anda berkata demikian?" Imam Syafi'i rahimahullah pun melanjutkan, "Sesungguhnya masalahmu itu bukan terletak pada istrimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu. Mata manusia tidak akan pernah puas, kecuali jika sudah tertutup tanah kuburan." Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Andaikan anak Adam itu memiliki lembah penuh berisi emas, pasti ia akan menginginkan lembah kedua, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah akan menerima taubat siapa yang mau bertaubat." Lalu Imam Syafi'i rahimahullah bertanya, "Apakah engkau ingin istrimu kembali seperti dulu, menjadi wanita terindah di dunia ini?" "Iya," jawab laki-laki itu dengan perasaan tak menentu dan gelisah. Imam Syafi'i rahimahullah pun berkata, "Pejamkanlah matamu dari hal-hal yang haram. Dan ketahuilah, orang yang merasa cukup dengan suatu yang halal, maka dia akan diberi kenikmatan yang sempurna di dalam barang halal tersebut." Setelah mendengar nasihat dari Imam Syafi'i tersebut, laki-laki itu langsung segera melaksanakan apa yang telah didengarnya dari beliau. Sebulan kemudian laki-laki tersebut bertemu kembali dengan sang imam rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pun bertanya, "Bagaimana sekarang? Apakah istrimu sudah kelihatan cantik?" Laki-laki itu pun menjawab, "Masya Allah wahai Imam, sungguh tak ada wanita yang cantik dan menggairahkan lagi selain istriku." Menanggapi kenyataan tersebut, Imam Syafi'i rahimahullah pun berkata, "Sebenarnya istrimu itu tidak berubah.
Namun ketika kamu menjadi laki-laki yang sering melabuhkan atau mendaratkan pandangannya kepada wanita-wanita yang tidak halal bukan mahram, maka saat itu, Allah Ta'ala mencabut kenikmatan pandanganmu melihat yang halal. Ketika Allah Ta'ala mencabut kepadamu kenikmatan melihat yang halal, maka itulah kenapa kamu melihat istrimu kelihatan menjadi biasa dan tidak menggairahkan. Akan tetapi ketika kamu menundukkan pandanganmu dari yang haram, lalu akhirnya kamu kemudian hanya menikmati pada pandangan yang halal istrimu, disitulah kamu akan mendapati kenikmatan istrimu kembali. Akan tetapi ketika kamu menundukkan pandanganmu dari yang haram, lalu akhirnya kamu kemudian hanya menikmati pada pandangan yang halal istrimu, disitulah kamu akan mendapati kenikmatan istrimu kembali. Dari kisah tersebut ada hikmah pelajaran nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang dapat kita bisa amalkan dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. 1. Wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Selain itu disampaikan pula dalam hadis dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. 2. Menundukkan pandangan dan kemaluan. Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan ataupun syahwat. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. 3. Bersyukur atas apa yang dianugerahkan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ingatlah, untuk selalu bersyukur dan sabar di setiap nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pandangan mata yang menyejukkan dari para istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini.
Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.